teh itu kegunaannya dua. Untuk psikologi, untuk koheren, fokus itu L-theanine. Tapi untuk fisik, antioksidan, memperbaiki sel yang rusak, polifenol untuk peredaran darah. Jadi lengkap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di catatan FSZ pada inspirasi untuk para tokoh-tokoh, sosok-sosok yang hebat yang ada di kehidupan nyata dengan alam. Selamat datang Ibu Iva Sarifah, Ibu Iva Arafah, yang dikenal dengan Ibu Iva Arafah Taib. Sosok inspiratif dari seluruh kehidupan ini, dekat sekali dengan alam. Berbincang dengan seorang perempuan yang harum, namanya seharum aroma teh. Senang sekali hari ini saya kedatangan perempuan pemetik daun teh yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita untuk menyejukkan hati kita semua. Untuk awalnya barangkali bisa Ibu sampaikan apa Ibu bisa menjadi pengusaha teh yang cukup branded ya Bu ya, dengan brand Ibu sampai sekarang digunakan dan mungkin sudah ke luar negeri. Silakan Ibu menyampaikan perjalanan Ibu menjadi seorang pengusaha teh. Kasih Bu, selamat sore semuanya. Bincang-bincang tentang daun kehidupan ya Bu ya. Perjalanan saya tadi dari Ciwidey Bu ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta. Masya Allah, iya. Semangat karena kita akan cerita tentang kehidupan masyarakat yang sebenarnya, yaitu petani-petani teh khususnya. Iya. Jadi di sini Arafah, saya Iva, konsentrasi di teh gitu kan. Ada 5 kabupaten Jawa Barat. Jadi kalau kita cerita teh Indonesia itu pasti Jawa Barat. Karena 70% penghasil teh ada di Jawa Barat. Jadi kalau Jawa Barat sudah malas metik teh, Indonesia nggak punya teh. Jadi bagi saya yang penting bagaimana menyemangati para petani teh, para pemetik teh terus menjadi petani teh yang konsisten. Gitu. Tentunya dengan penghargaan-penghargaan. Jadi ketika kita minum seteguk teh cangkir yang paling premium, misalnya white tea, itu disebabkan oleh kerja keras tangan-tangan terampil para pemetik teh. Kalau boleh tahu Ibu, jenis teh yang mungkin Ibu prioritaskan ya, kan banyak ya Bu ya. Kalau white tea mungkin yang ujungnya, terus yang green tea atau black tea dan sebagainya. Mungkin bisa sedikit pengetahuan kami semua untuk bisa mengklasifikasi teh tersebut Bu. Teh itu Camellia sinensis. Camellia sinensis di Indonesia itu ada 2 klon. Klon Assamica dan klon sinensis itu sendiri. Jadi kalau Assamica Ibu lihat di Bogor, di Ciwidey, di Lembang, daunnya besar-besar, itu disukai petani karena tidak rewel dan tumbuhnya senang dipetik. Nah, itu bisa dijadikan teh hitam kebanyakan karena kepunyaan PTPN yang baik. Terus bisa jadikan teh hijau. Nah, bisa jadi teh putih juga dengan klon-klon tersendiri lagi, yaitu klon gambung misalnya. Ada sinensis. Sinensis itu benih yang dibawa dari Jepang. Dia kecil-kecil daunnya, tetapi harum. Dia manja Bu. Harus di ketinggian 1000 ke atas, harus perlakuan organik, harus dirawat, dan petani kebanyakan tidak suka gitu. Tetapi dia akan menghasilkan teh yang premium.
Nah, yang ini dikaitkan wangi. dengan harga Ya. ya barangkali. Dengan kita akan membuatnya apa nih? Semua daun teh bisa dijadikan teh hitam, asal mesinnya mesin teh hitam. Iya. Ada bisa dijadikan teh hijau, mesinnya beda. Bisa dijadikan teh oolong, ada misal dijadikan white tea. Nah, untuk petani, kebanyakan petani itu kalau membuat pabrik teh hitam itu terlalu banyak investasinya karena besar. Maka petani-petani kita itu membuat pabrik-pabrik kecil, rumah-rumah produksi teh hijau. Dan yang paling mudah itu bagi petani itu white tea, Bu. White tea itu hanya pakai satu mesin saja, yaitu dehidrator atau mesin penjemur. Nah, waktu itu kebetulan Arafat itu buat bengkel sendiri yang dehidratornya untuk membuat. Saya dengar awalnya Ibu bergerak dari white tea ya? Ya, white tea bergerak karena bagi masyarakat itu yang petani itu yang mudah dilakukan. Ya, petik. Nah, jadi kita bagaimana petani itu membuat teh premium dan menghargai para pemetik. Jadi upah petiknya 100.000, Bu, dari setengah 6 sampai jam 9 dengan berapa tonase? Satu kilo, Bu. Satu orang 1 kilo itu 100.000 ya. Karena teh putih itu pucuk yang belum mekar, jadi sangat sulit untuk komoditinya. Jadi rumah produksi itu 1 bulan hanya 50 kilo, tetapi harganya itu kita ada 2 grade, Bu. Kalau saya diserap di rumah sakit Limi Jati dan rumah sakit Harapan Kita. Dengan itu dipetik yang paling grade 1 yang antioksidannya tinggi, dengan dikeringkan suhunya 35 derajat, bayangin. Jadi kita sabar gitu kan, sehingga antioksidannya tidak rusak. Nah, itu masuk ke 2 rumah sakit, harganya di sekitar 15 juta sekilo. Itu khusus untuk ke rumah sakit. Ini rumah sakit tertentu, artinya untuk satu kalau Limi Jati di Bandung itu untuk program hamil, promil. Jadi penelitian mereka, Bu, bukan penelitian saya. Penelitian Profesor Hermin meneliti itu, dan Profesor Dede Rusmana di Harapan Kita. Jadi ada 2 penelitian yang kita menggunakan white tea kita. Jadi kita jaga hulunya, jangan ada pestisida, terus dirawat, terus prosesnya. Karena antioksidan kalau kepanasan sedikit terbang antioksidannya, hilang ya, Bu, ya. Jadi kita hanya 36 derajat. Nah, itu pun harus higienis, tidak terkontaminasi. Sudah dilakukan berapa tahun, Bu, penelitian itu ini? Saya dari 2012 itu udah masuk. Mereka meneliti dan masuk itu. Dan hasilnya? Hasilnya bagus. Hasilnya kalau Limi Jati itu untuk hamil 3-4 bulan biasanya pasien-pasien itu untuk memperbaiki sel yang rusak. Nah, hal-hal yang seperti itu kita jaga di hulunya dan harus komitmen kepada pemetiknya. Seandainya kita jadi pemetik, buruh teh yang terendah itu, Bu, bagaimana kalau kita terlalu miskin gitu. Jadi saya bermitra, selain dia jadi pekerja atau itu, tapi kita mitra. Dia bisa nanam rempah, bisa nanam jahe, bunga, lemon, nanti diserap kembali ke itu ya. Iya, artinya produksi mereka sama kita, Ibu dibeli tampung sama kita. Jadi mitra. Selain dia buruh teh, tapi mitra. Mitra kita, jadi dia ada penghasilan. Jadi rempah-rempah itu pun menjadi campuran dari produk Ibu. Tea and friend, teh dengan rempah. Rempahnya dari para pemetik teh. Kita kasih aja 1 hektar untuk bersama-sama nanam. Nah, kita beli. Jadi ada berapa jenis, Ibu? Produk tehnya? Teh, Ibu. Teh ini sekarang udah 35 jenis varian. Dengan varian. Jadi ada teh premium, Bu. Ada green tea, black tea, oolong tea, white tea. Saya nggak Ibu bawa ya. Iya. Suatu saat kedua akan melihat produk-produk dari IPA Arafati. Iya, betul. Kedua kita ada tea and friend, teh dan teman-teman. Ada teman-teman dengan horti ya, Bu ya. Ada dengan lemon, strawberry gitu kan. Ada dengan buah-buahan Indonesia tentunya. Dan ada rempah-rempah Indonesia.
ini apakah memang kebutuhan tuntutan masyarakat Bu? Sehingga Ibu Kita cari pasar sendiri tentunya. Dan kalau kita original, natural, maka orang suka dengan sedikit sentuhan farmakologi tentunya. Iya. Harus ada ilmu farmakologi di sana, jangan asal campur seperti Iya, itu. iya. Nah, sekarang saya sedang mengembangkan teh andaliman. Kita kerjasama dengan para pemetik teh di Simalungun, Sumatera Utara. Sumatera dekat Danau Toba. Iya. Di sana ada jahe, ada andaliman. Nah, saya di sana andaliman tea. Jadi kita tinggal simpan mesin dehidrator di sana, kita ajarkan mereka dan kita brandkan. Jadi teh andaliman. Jadi sekarang binaan Ibu sudah Di berapa terjauh di Simalungun ya. provinsi ya? Jogja, Menoreh, terus Jawa Tengah, di mana ada pemetik teh, petani teh yang Di mana sangat memerlukan, daerah kita teh ya? sedang haus, maka kita Iya. datang. Kalau Iya. tidak haus jangan, Iya. yang tidak haus Jangan ya. Iya. Jadi yang perlu kita dengan senang hati kita datangi, Iya. kita bersama-sama maju. Apa yang mendorong Ibu ini untuk menekuni Yaitu Usaha supaya masyarakat supaya teh ada, Bu. Supaya teh itu selalu ada. harus selalu Karena ada. menurut saya teh itu daun kehidupan. Di sana banyak yang hidup, para petani, para pemetik teh. Dan untuk kita, coba Ibu bayangkan kalau masuk ke perkebunan teh, Ibu segar. Ya. Karena daun teh itu dia meditasi, akar-akarnya memegang tanah gitu kan dalam, daun-daunnya memberikan oksigen pada kita, segar, manfaat Dari ya, teh dari teh sendiri. sendiri. Jadi bukan hanya petikan teh, Iya. tapi oksigen, dan itu terlupakan. Coba bayangkan ya Bu, kalau saya dari Ciwidey ke sini, apa yang membedakan? Di sini Udara. itu sesak, Ya, tidak. Ya. udaranya tidak Betul. bersih, gitu kan? Yes. Oksigennya saya langsung bersin. Kalau di sana Polutan udaranya, ya. di sini polusi, Iya. di sana segar, itu kekayaan. Nah, itu yang nanti suatu saat kita memerlukan itu. Dan teh itu hadir. Bayangkan ketika Bogor dijadikan wisata, banjir. Banyak yang meninggal. Karena apa? Karena benci ke teh, dicopelin, disangkanya wisata itu bagus. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita pintar, kalau apa, biarkan teh untuk bermeditasi, memegang alam. Biarkan para petani hidup dengan sejahtera. Tentunya pengusaha-pengusaha teh jangan untung di hulu hilir saja, Iya. tapi harus berbagi ke sana. Harus tersenyum. Iya. Jadi teh itu kehidupan kalau para pemetiknya tersenyum, sejahtera, dan konsumennya benar dikasihnya. Iya. Jangan sampai pakai esen, pakai perasa, pakai aroma, teh-teh impor yang tidak jelas traceability system, asal usul teh dari mana, dicampur-campur di kotak. Nah, menjaga ini bagaimana Ibu? Itu Kualitas yang PR lagi. Sekarang kan banyak nih macam-macam teh yang tidak jelas asal usulnya. Nah, jadi kita concern di traceability system, asal usul teh ini dari mana. Kalau kita misalnya Ibu mencium beli teh yang rasa misalnya rasa vanila misalnya Bu ya, ketika Ibu buka, Ibu kalengnya atau kemasannya Ibu cium. Kalau itu wangi, menjilat, itu adalah esen, perasa, wangi. Tapi kalau wangi alami, misalnya kita seduh nih vanila, bin ya, teh saya membuat vanila pakai bin. Ketika diseduh itu lembut keluar, keluar lembut. Itunya aromanya itu ya, dan Bu, ya. Aluminiumnya sama kalengnya tidak wangi melesat. Jadi kalau Ibu buka, misalnya pek gitu kan, rasa wah, itu itu ciri-cirinya. Dan itu yang Bu ya membedakan esen dan wangi seperti kita pakai pewangi, pewangi baju, kan sedap tuh ya. Nah, itu kan kimia. Iya, betul. Kalau ke baju sih enggak, ini kalau ke makanan. Dan itu gelatin ya.
menangkap wanginya itu, makanya ada kemarin ada teh haram. Teh haram itu ketika menangkap wanginya itu memakai gelatin apa. Bagaimana Ibu menjaga brand Seperti itu. maksudnya Satu. Ibu kan punya brand nih Iya, ya. saya Ipa ada Arafati. 35 atau 36 varian. Iya. Ya saya berjalan Yang- sendiri. Persaingan Ya, persaingannya di Indonesia mungkin harus edukasi. Tapi kalau lari aja ke Singapura sedikit, itu yang disukai. Jadi saya tuh banyak pasar saya di Singapura. Justru di sana Bu ya, di luar pasar. Karena mereka suka itu. Jadi saya all natural. Iya. Jadi kalau teh rempah ada jahe, ada serai, ada kunyit, pas diseduh jahe, serai, kunyitnya mekar kembali. Kalau dengan mangga, ada nanas, ada itu buah naga, pas diseduh mekar kembali. Buahnya kelihatan real Iya. dan Jadi aromanya bukan- tidak Iya. gitu. Dan itu bisa dinilai oleh orang-orang yang paham sintetis bukan natural. Nah, sintetis ya. saya salah satu tetangga dekat aja dulu larikan lempar ke Singapura, Iya. suka, oke. Nah, ya. Dan nanti Kasar. hasil tes lab kalau kita, makanya teh-teh kita itu yang ini kita sebenarnya kita teh premium untuk negeri sendiri. Saya jual di Palu, saya jual di Manado, saya jual di Maluku, itu yang tidak punya teh. Tetapi seiring waktu kita harus keluar juga. Iya. Jadi teh saya yang artisan, yang kering-kering itu diserap ke Turki, ke Singapura. Nah, kalau brand sekarang yang Arafati di Ayon, Bu. Oh, di Ayon. Ayon Indonesia, Iya, iya. Ayon Singapura, Ayon Malaysia, Ayon Brunei. Jadi itu masuk yang ke ini ya, ke Supermarket. ya. Kalau Ayon. di Korea di Halal Mart itu coklat matcha dan rice cracker matcha, olahan teh. Olahan. Jadi Jadi tidak ansi teh Iya. Ibu ya. Jadi dari teh bisa menjadi olahan. lain ya, crackers Iya. gitu. Apalagi Matcha. sekarang sedang musim matcha. Iya. Matcha itu teh yang dipoderkan dengan kehalusan mes berapa. Iya. Nah, kebetulan kita membuat sejak 2010, Bu. Yang kemarin dapat adikarya dulu itu dari matcha. Dari matcha. Jadi orang lain belum buat, saya buat. Kenapa saya buat? Karena saya berpikir bagaimana anak-anak muda, generasi muda itu mengenal teh. Teh itu bukan saja diminum, tetapi harus dimakan. Nah, bahan baku adalah tepungnya adalah matcha. Nah, ini saya buat coklat, rice cracker, olahan dari matcha itu harus punya bahan baku. Jadi saya membuat bahan baku. Nah, ketika saya membuat matcha, kita di lab Unpad pada waktu itu teknik pangan, kehalusan berapa sih matcha keluar L-theaninnya? L-theanin itu rasa umaminya. Nah, itu keluar. Jadi kehalusan 200 mes, keluarlah L-theanin. L-theanin itu untuk apa? Gitu kan? L-theanin itu yang membuat teh rasa ini lezat. menjadi Lezat. Iya. Jadi kalau kita belah teh itu pertama ada polifenol, nah, ada antioksidan, ada L-theanin yang jarang diangkat. L-theanin itu rasa umami, rasa lezat, turunan asam amino. Nah, ketika saya meneliti matcha, ternyata ketika teh partikelnya dikecilin, semakin halus, keluarlah dominan L-theanin. Akhirnya kita teliti, Bu, L-theanin itu untuk apa? Gitu. Tapi saya keilmuannya bukan dari ilmu pertanian, dari dua ilmu, sisi kedokteran dan psikologi. Dari kedokteran UGM, nah, Dokter Helga neliti, betul nggak L-theanin itu untuk apa? Dia memakai EEG. Ternyata L-theanin itu untuk memicu gelombang otak alfa. Jadi ketika makan, gelombang otak kita alfa. Alfa itu dalam kondisi sigap, koheren. Jadi mengajak kita itu belajar dan bekerja. Nah, saya akhirnya neliti ke anak-anak psikologi yang S2 dari UI. Benar nggak dengan alat ukur biofeedback? Beda alat ukur. Nah, alat ukur biofeedback itu alat ukur koherensi. Melihat ketika minum teh yang matcha itu gelombang otak alfa. Nah, itu untuk fokus, sigap, seperti itu. Jadi ternyata
teh itu bisa dilihat dari berbagai Dari ilmu macam ya, dari berbagai disiplin ilmu ya Bu ya. Jadi harus seperti apa? Bukan saja milik pertanian, tetapi milik keilmuan kedokteran jelas ya, psikologi. untuk Makanya kalau di Jepang, kalau mau meditasi itu ada minum matcha. Tradisi minum teh itu memang matcha. ini tadi ya Bu ya, untuk fokus sigap. Kalau meditasi itu kan harus, nah itu. Jadi ada keluhan kalau minum teh nggak bisa tidur. Ya iya, untuk ngajak kita fokus sigap gitu. Jadi filosofi dari teh sendiri itu yang Ibu sampaikan tadi. Jadi ini memberikan kita suatu energi untuk psikologi dan untuk fisik, mulai bekerja ya Bu ya. Belajar untuk belajar dan bekerja. Maka peminum teh itu koheren, fokus ya. Sigap. Maka brand kita Arafah. Nah, bagaimana dengan sebagian ya? Kalau saya minum teh jadi mah saya karena di Indonesia itu kita ada tanin, teh itu ada tanin. Tapi letak tanin di mana sih? Di daun, di bunga, atau di mana? Ternyata kebanyakan di batang. Nah, jangan-jangan teh Indonesia kebanyakan ada batangnya. Prosesnya itu teh itu sebenarnya basa ya, basa. Sifatnya basa. Tetapi ada teh yang difermentasi yaitu black tea. Semua yang difermentasi bersifat asam, berubah jadi asam. Nah, apalagi di dalam tehnya ada batang-batangnya, jadi tidak murni daun ya. Karena kita dari dulu mungkin teh itu dibawa oleh penjajah ya Bu ya, yang grade 1 diekspor, yang daun-daunnya, yang ada batang-batangnya untuk kita sampai sekarang. Ya, ada batang-batangnya. Batang-batangnya itu mengandung tanin yang tadi itu menyebabkan asam. Ya, sehingga ketika masuk dan mah itu kena. Akhirnya dokter Indonesia kebanyakan jangan minum teh karena ke ulu hati seperti itu. Tapi berbeda dengan dokter Eropa yang tehnya dari kita. Minumlah teh karena teh itu nggak ada batang, bagus. Nah, maka di sana kita berperan. Arafah muncul pertama teh premium untuk negeri sendiri. Bagaimana Ibu mempertahankan brand ini Bu? Brand IFA, brand Arafah. Karena kita punya misi tersendiri itu. Jadi kalau ke anak muda, ke konsumen, saya ingin mengenalkan teh-teh premium Indonesia supaya mereka bangga dengan teh Indonesia tentunya. Ini loh kita ada white tea, ini loh kita ada oolong, ini loh kita ada matcha. Nah, yang sekarang tuh matcha kebetulan lagi ini ya. Kebetulan lagi tren sekarang matcha Ibu. Kebetulan hanya Arafah yang buat, kelompok tani Arafah yang buat. Kita ada 2 titik yaitu di Jawa Barat ya. Kita ada 3 varian matcha. Ada kulineri, ada seremonial, ada protein. Nah, 3 saya buat. Nah, ada orang-orang matcha, Bu, saya Indonesia buat, coba lihat. Nah, akhirnya wah benar seremonial. Saya bilang saya buat. Petani itu pintar. Saya belajar bersama petani ya, belajar sama pemetik. Jadi saya membuat yang sekarang disebut seremonial. Kenapa seremonial? Klunnya harus sendiri. Klunnya ya Bu kita. Dan ada berapa varietas yang Ibu? Ada 2 asamika dan sinensis. Tapi sinensis itu ada klon-klonnya lagi. Ada ya Bugita, ada Sukhoi, ada Wan, ada 5 lah macam-macam. Itu Ibu. Kita ada itu yang sulit itu. Jadi kita ada kebun itu dipunggungi oleh gunung sehingga fotosintetisnya tidak lepas. Jadi tertutup. Nah, yang dijadikan matcha itu harus banyak pelindung, harus tertutup. Tidak langsung. Jadi si fotosintetisnya tidak lepas. Terhambat Bu. Sehingga ketika terhambat seperti itu hijaunya hijau muda. Jadi tidak hijau tua karena
karena tadi ya ditutup. Matahari, ya. Terus kita harus ditutup kebunnya pakai paranet itu. Ya. Nah itu yang mahal. Setelah itu kita proses. Tapi teh itu kalau tinggi polifenol itu bagus untuk peredaran darah, terutama untuk melenturkan pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah kita keras, terjadilah stroke. Iya, Nah kalau lentur maka tidak ada tersumbat. iya. Jadi Itu jenis yang teh yang diambil polifenolnya, polifenolnya. yang rasa sepet, iya. rasa sepet dalam teh itu kalau tidak ada batangnya ya Bu ya, itu adalah polifenol. Itulah untuk peredaran darah, itulah untuk fisik kita. Iya. Nah jadi teh itu kegunaannya dua. Untuk psikologi, untuk koheren, fokus itu L-theanine. Tapi untuk fisik, antioksidan, memperbaiki sel yang rusak, polifenol untuk peredaran darah. Jadi lengkaplah. Teh itu penyeimbang. Ketika kita ibu misalnya, ketika kita sedang darah kita asam, agak sakit, minum teh itu akan cepat menyembuhkan. Cerita inspirasi semangat negeri.